Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang piutang, masalah jodoh, masalah kuliah, ataupun masalah-masalah apa saja, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar saudara-saudariku yang dimuliakan Allah? Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas, saya akan berbagi mengenai 4 perbedaan sholat hajat dan tahajud yang wajib kita ketahui. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat hajat dan tahajud merupakan sholat sunnah yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Tapi banyak orang masih bertanya-tanya, apakah sholat hajat dan tahajud itu sama? Jika berbeda, apa yang membedakannya? Nah, saudara-saudariku, mari kita simak penjelasannya. Sama-sama bagian dari ibadah sunnah. Hanya saja sholat hajat dan tahajud memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi waktu, pelaksanaannya, niat, dan keutamaannya. Meskipun demikian, sholat hajat maupun sholat tahajud keduanya sama-sama memiliki keistimewaan. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan sempurna lalu sholat 2 rakaat yang ia lakukan dengan sempurna,
lalu ia meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberinya, baik dengan segera ataupun tertangguhkan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, saudara-saudariku, pada dasarnya melaksanakan ibadah atau sholat merupakan sebuah perbuatan yang di dalamnya terdapat banyak doa, dan dari doa itu terdapat kebaikan dan hajat. Namun terkadang kita belum cukup jika sholat itu tidak dikhususkan untuk meminta hajat. Kembali lagi ke sholat hajat dan tahajud. Apa saja perbedaan dari kedua sholat sunnah ini? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, perbedaan antara sholat hajat dan tahajud yang pertama yaitu waktu pelaksanaannya. Sholat hajat tidak memiliki waktu khusus. Nah, berikut merupakan bacaan niat sholat hajat dan sholat tahajud. Jadi perbedaan yang keempat terletak pada niatnya, yaitu niat sholat hajat usolli sunnatal hajati rok'ataini adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sholat sunnah hajat 2 rakaat tunai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat sholat tahajud usolli sunatan tahajudi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, yang artinya
aku melaksanakan sholat sunnah tahajud karena Allah Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengetahui apa perbedaan sholat hajat dan tahajud, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita, menambah semangat kita, menjadikan sebagai motivasi kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat hajat dan tahajud, yang mana dalam hidup ini tentunya kita mempunyai berbagai macam masalah, mempunyai berbagai macam keinginan dan cita-cita, yaitu dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar niat hajat kita, cita-cita kita, masalah kita segera diselesaikan, segera mendapat pertolongan dari Allah, dan segera agar permohonan kita, cita-cita kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, satu, tujuan kita dalam beribadah kepada Allah yaitu semata-mata hanyalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kembali saya simpulkan, saya ulangi 4 perbedaan sholat hajat dan tahajud. Yang pertama, mengenai waktu pelaksanaannya. Perbedaan yang kedua, keutamaannya. Perbedaan yang ketiga, dilanjutkan sholat witir atau tidak. Dan yang keempat, terletak pada niatnya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benar yang datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.